Jadi tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir praktikum teknologi produksi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, NIM 2103111000132 dari program studi agroekoteknologi kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan tentang budidaya tanaman kangkung. Yang pertama, apa itu kangkung? Kangkung di sini merupakan salah satu sayuran daun yang paling populer di Asia Tenggara. Yang mana kangkung di sini merupakan tanaman yang paling populer di Asia Tenggara. Tanaman kangkung berbunga dengan warna yang beragam dari putih sampai merah muda, dan batangnya dari warna hijau sampai warna ungu. Daunnya merupakan sumber protein, vitamin A, besi, dan kalsium. Panduan penanaman yang disajikan adalah berdasarkan kondisi dataran rendah di Taiwan. Beberapa penyesuaian diperlukan sesuai dengan kondisi iklim, tanah, musim, hama, dan penyakit. Kangkung beradaptasi terhadap kondisi iklim dan tanah yang cukup beragam, akan tetapi memerlukan kelembapan tanah yang relatif tinggi. Untuk memerlukan kelembapan yang tanah yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimum. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi lebih disukai kangkung, dapat memberikan hasil yang optimum pada kondisi dataran rendah tropika dengan temperatur tinggi dan penyinaran yang pendek. Temperatur yang ideal berkisar dari 25 sampai 30 derajat Celcius, sedangkan di bawah 10 derajat Celcius tanaman akan rusak. Ada dua jenis kangkung, yaitu kangkung darat atau Ipomia pepstan, berdaun sempit dan beradaptasi pada tanah yang lembab, serta dipanen hanya satu kali, dan kangkung air. Yang kedua yaitu kangkung air, dengan nama latin Ipomia aquatica, yang berdaun lebih lebar dan berbentuk panah. Jenis ini beradaptasi pada kondisi tergenang dan dipanen berkali-kali. Nah, persiapan tanaman. Kangkung di sini memerlukan yang diolah dengan baik dengan lebar bedengan 90 cm dan jarak antar bedengan 150 cm karena kangkung rentan terhadap genangan. Maka bedengan yang dibuat boleh tidak terlalu tinggi. Perlakuan benih. Kangkung di sini dapat ditanam dengan menanam benih langsung melalui pemindahan atau menggunakan stek batang. Penanaman secara langsung dapat dilakukan bila jumlah benih cukup banyak. Kurangnya tenaga, benih disemai pada bedengan dengan larikan sedalam 1 sampai 1,5 cm. Jarak antara larikan 15 sampai 20 cm dan dalam larikan 5 cm. Tutup benih dengan kompos. Bila sudah berdaun 2, kurangi tanaman dengan jarak tanaman 10 sampai 15 cm secara komersial. Keratapan tanaman 50.000 tanaman per hektar, diperlukan 5 kg per hektar setiap benih. Untuk cara penanaman dengan menyebar benih menggunakan benih tidak perlu dilakukan. Benih yang diperlukan 5 sampai 10 kg per hektar. Penanaman, yang mana penanaman di sini melalui 2 tahap. Yang pertama, produksi bibit, persemaian, dan penanaman di lapangan. Produksi bibit atau persemaian bibit dapat ditumbuhkan pada baki persemaian atau bedengan persemaian. Medium persemaian harus terdiri dari medium yang mampu menahan air dengan dens yang lain. Misalnya kompos, arang sekam, media campuran untuk pot, media dikukus selama 2 jam untuk trendisasi. Biji disemai pada kedalaman 1 sampai 1,5 cm. Lalu jarangkan bila sudah mempunyai 2 daun.
Persemaian sebaiknya dilakukan di bawah naungan dengan pengairan yang cukup. Bila akan dipindahkan ke lapangan berkali-kali, cahaya matahari langsung 3-4 jam. Pada hari keempat, persemaian sudah menerima matahari penuh dan biasanya siap dipindahkan ke lapangan 3 minggu setelah semai, atau bibit semai mempunyai 5-6 daun. Menggunakan stek batang. Bila benih tidak cukup, maka stek batang dapat digunakan sebagai benih. Hal ini biasanya dilakukan pada kangkung berdaun lebar yang banyak ditanam di dataran rendah. Stek yang panjangnya 15-25 cm dengan 3-4 buku biasanya diambil pada panen pertama, kemudian direndam 1-3 hari ke dalam air untuk membentuk akar sebelum dipindahkan ke lapangan. Stek tanaman 2-3 stek lubang sedalam 5-10 cm dengan jarak antar gulungan 20-30 cm dan jarak gulungan 15-20 cm. Yang selanjutnya pemupukan, yang mana kangkung dapat hidup pada kesuburan tanah sedang. Kangkung sangat tangkap terhadap pemupukan nitrogen dan juga merupakan organik. Kombinasi penggunaan pupuk organik dan anorganik dapat meningkatkan hasil dan pemeliharaan kesuburan tanah. Dosis pupuk yang digunakan tergantung pada kesuburan tanah, jenis tanah, kecepatan ketersediaan pupuk, dan kandungan bahan organik. Rekomendasi pemupukan tergantung dalam kondisi setempat. Pupuk kandang 10 ton per hektar, pupuk organik 75 kg per hektar urea, 100 kg per hektar SP 36 dan 50 kg per meter KCR. Selanjutnya pengairan. Kangkung membutuhkan banyak air karena berbatang basah. Pengairan sangat diperlukan secara tanam, terutama bila tanaman layu pada siang hari. Pengairan dapat dilakukan dengan dilep di antara bedengan. Yang selanjutnya panen. Kangkung di sini siap panen di usia 30-45 hari, tergantung dari varietas dan tipe tanaman kangkung. Panen dapat dilakukan sekali sampai berkali-kali. Untuk panen yang berulang, tunas dipotong 15-20 cm dari penanaman tanah, biasanya seminggu sekali. Panen yang berulang menghambat pembungaan dan perangsang tumbuhnya tunas lateral yang berkembang menjadi tunas batang baru. Panen sebaiknya dilakukan pada waktu hari tidak terlalu panas untuk menghindari layu, pagi atau sore sekali. Hasil panen biasanya disimpan di tempat yang teduh dan sejuk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.